Hai, selamat datang di tutorial Geografi Bab 1 Pengetahuan Dasar Geografi. Video kali ini adalah video lesson ke-8 di mana aku akan menceritakan mengenai aspek geografi dari kependudukannya. Oke, without further ado, langsung aja. Terdapat 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama adalah oikumene dan pemukiman, persebaran penduduk, kepadatan penduduk, perubahan penduduk, dan migrasi atau gerakan penduduk. Yang pertama adalah oikumene dan pemukiman. Dilihat secara keseluruhan, menurut Angel Johnny, geografi itu menelaah oikumene, yaitu bagian dari bumi yang dihuni manusia. Di dalam geografi sosial manusia harus dijadikan objek studi. Misalnya, manusia sebagai penghuni bumi, maka manusia selalu dihubungkan dengan tempat di mana ia bertempat tinggal. Sehubungan dengan itu, para geograf meneliti mengapa manusia itu bertempat tinggal di daerah tersebut, misalnya di dataran rendah, dataran tinggi, dekat pantai, dekat hutan, di dekat areal pertanian, di kota, dan lain-lain. Geografi dalam membahas pemukiman manusia, objeknya di wilayah perkotaan dan pedesaan. Di situ, desa diartikan sebagai wilayah tempat tinggal penduduk yang hidup dan proses produksinya agraris. Adapun kota merupakan konsentrasi penduduk non-agraris yang memiliki daya pakai ruang yang lebih intensif. Perbedaan fisik antara kota dan desa masih amat sangat jelas nampak di negara-negara sedang berkembang seperti Indonesia. Tetapi di negara-negara industri maju, perbedaan tersebut telah semakin menjadi kabur. Poin kedua adalah persebaran penduduk. Persebaran penduduk di muka bumi nyatanya tidak dialami oleh penduduk secara merata. Adapun tugas geograf yang khusus adalah memetakan persebaran itu dengan jelas. Hasil suatu sensus pada tahun tertentu di suatu wilayah harus dipetakan, sehingga dapat kelihatan bagi pembaca peta seluk-beluk kepadatan di berbagai wilayah bagian di wilayah tersebut. Dari situ dapat dianalisis mengapa bagian wilayah tersebut lebih padat dibanding daerah yang lain dan yang lain. Geografi ingin mengetahui faktor-faktor geografi manakah yang kiranya mempengaruhi persebaran yang tidak merata tersebut. Lembah-lembah sungai biasanya berpenduduk lebih padat daripada di sekitarnya, sehingga air merupakan faktor utama dari kepadatan. Kota lebih padat dari desa, latar belakangnya lain lagi. Demikian pula desa-desa di sepanjang jalan raya provinsi. Untuk lebih sempurna analisanya, para geograf menggunakan peta udara sebagai alatnya. Kemudian ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk dinyatakan dengan angka sekian jiwa untuk tiap satuan luas wilayah. Di samping itu dapat dinyatakan juga dalam sekian jiwa setiap unit luas tanah pertanian. Dapat pula dengan sekian jiwa yang hidup di pertanian untuk tiap unit garapan tanah. Jelas bahwa geografi ingin menunjukkan secara khusus relasi antara tanah dengan manusia yang memanfaatkannya. Geografi mempelajari sejauh mana tanah sebagai sumber daya alam dieksploitasi agar dapat didiami manusia secara tetap. Sehubungan dengan itu, muncul permasalahan seperti gejala kelebihan penduduk, kekurangan penduduk, dan penduduk optimum yang jumlah penduduk yang paling baik atau layak untuk wilayah bersangkutan. Sebagai dasar penduduk optimum biasanya dipakai kesejahteraan ekonomis. Selanjutnya adalah perubahan penduduk. Geografi kependudukan membantu banyak kepada penelaah demografi suatu wilayah atau negara. Geografi kependudukan membicarakan masalah penduduk yang bertalian dengan seluk-beluk perilaku keruangan penduduk. Perbedaan kepadatan penduduk dapat diakibatkan oleh perbedaan dalam hal pertumbuhan penduduk. Diskusi tentang ledakan penduduk di suatu wilayah secara menyeluruh sering meremehkan perbedaan antara kelahiran dan kematian menurut bagian wilayah yang bersangkutan. Dan poin yang terakhir adalah migrasi atau gerakan penduduk. Kelebihan penduduk atau overpopulation mendorong suatu migrasi keluar. Tekanan penduduk atau population pressure itu memaksa manusia mencari jalan keluar untuk mempertahankan kelangsungan dan taraf hidupnya. Kalau tidak dapat pindah tempat tinggal, maka terjadi usaha intensifikasi pertanian. Itu pun tak dapat bertahan lama jika kemampuan sangat terbatas.
Migrasi adalah gerakan penduduk dari region yang satu menuju region lainnya untuk ditempati secara permanen. Di Indonesia, transmigrasi termasuk contoh yang menarik. Bentuk lain dari migrasi yang tak kita kenal adalah nomadisme, yaitu berpindah terus mengikuti pemusiman untuk demi tetap terjaminnya sumber daya dan akhirnya kembali ke lokasi semula. Oke, sekian tulisan kali ini. Thank you for listening and see you on the next lesson.